Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat dan tetap semangat mengikuti pelajaran daring hari ini. Hari ini kita akan membahas latihan ulangan matematika pelajaran 1 tentang pecahan. Pada pelajaran 1 mengenai pecahan, ada beberapa kompetensi dasar yang harus kalian pahami, di antaranya seperti yang ada pada layar. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya pembahasan latihan soal ulangan matematika ini. Poin A, isilah dengan jawaban yang tepat. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Ada beberapa pecahan yaitu gambar A, gambar B, gambar C, dan gambar D. Pecahan yang senilai ditunjukkan oleh gambar. Nah, salah satu cara membandingkan pecahan adalah menggunakan gambar. Dari gambar, kita dapat melihat dan membandingkan pecahan. Pada gambar di atas yang memiliki bagian yang sama atau senilai adalah gambar A dan gambar C. Selain membandingkan pecahan menggunakan gambar, untuk mencari pecahan yang senilai dapat dilakukan dengan cara menyamakan penyebut. Gambar A, nilai pecahannya 1/2, gambar B nilai pecahannya 3/4, gambar C nilai pecahannya 2/4, dan gambar D nilai pecahannya 1/4. Sebelumnya kita perhatikan penyebut semua pecahan. Ada 2 dan 4. Karena 4 merupakan kelipatan dari 2, maka kita samakan penyebutnya menjadi 4. Untuk mengubah penyebut 2 menjadi 4, maka dikalikan 2. Jika penyebut dikalikan 2, maka pembilang dikalikan 2. Hasilnya 2/4. Nilai pecahan pada gambar B, C, dan D sudah berpenyebut 4. Jadi, kita sudah bisa mencari pecahan yang senilai dari gambar A, B, C, dan D. Pecahan yang senilai adalah gambar A dan C. Soal nomor 2. Pecahan paling sederhana dari 20/24 adalah. Untuk menyelesaikan soal nomor 2, kita harus paham pengertian dan cara menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan tersebut menjadi pecahan senilai yang paling kecil. Caranya dengan membagi pembilang dan penyebut pecahan dengan bilangan yang sama, sehingga keduanya tidak dapat dibagi lagi. Karena kita belum belajar KPK, maka untuk mencari pembagi pecahan, kita harus mengira-ngira antara 20 dan 24 sama-sama dibagi berapa saja. 20 dan 24 sama-sama bisa dibagi 2. Selain itu, 20 dan 24 juga bisa dibagi 4. Maka angka yang kita ambil adalah 4, karena kita mencari pecahan yang paling kecil atau paling sederhana, sehingga angka yang kita pilih adalah angka yang lebih besar, yaitu 4. 20/24, penyebut dan pembilangnya sama-sama dibagi 4. Hasilnya 5/6. Jadi, pecahan paling sederhana dari 20/24 adalah 5/6. Soal nomor 3. Bentuk pecahan paling sederhana dari bagian yang diwarnai pada gambar berikut adalah. Nilai pecahan pada gambar adalah 12/16 karena ada 12 bagian yang diwarnai dari 16 bagian. Pecahan sederhana dari 12/16 adalah. Sama seperti soal nomor 2, kita cari angka yang bisa membagi 12 dan 16 menjadi lebih kecil atau lebih sederhana, yaitu 4. 12/16 penyebut dan pembilangnya sama-sama dibagi 4. Hasilnya
3/4. Jadi pecahan sederhana dari 12/16 adalah 3/4. Soal nomor 4. Bentuk pecahan paling sederhana dari bagian yang diwarnai adalah nilai pecahan pada gambar adalah 3/6 karena ada 3 bagian yang diwarnai dari 6 bagian. Pecahan sederhana dari 3/6 adalah sama seperti soal sebelumnya, kita cari angka yang bisa membagi 3 dan 6 menjadi lebih kecil atau lebih sederhana, yaitu 3. 3/6 penyebut dan pembilangnya sama-sama dibagi 3, hasilnya 1/2. Jadi pecahan sederhana dari 3/6 adalah 1/2. Soal nomor 5. Urutan pecahan 3/4, 1/2, 7/8 dari yang terkecil adalah. Sebelumnya kita perhatikan penyebut semua pecahan. Ada 4, 2, 8. Penyebut pecahan berbeda, maka samakan terlebih dahulu penyebutnya. Karena 8 merupakan kelipatan dari 2 dan 4, maka kita samakan penyebutnya menjadi 8. Pada pecahan 3/4, untuk mengubah penyebutnya menjadi 8, maka dikalikan 2. Jika penyebut dikalikan 2, maka pembilangnya juga dikalikan 2. Hasilnya 6/8. Pada pecahan 1/2, untuk mengubah penyebut 2 menjadi 8, maka 2 kalikan 4. Jika penyebut dikalikan 4, maka pembilang juga dikalikan 4. Hasilnya 4/8. Pada pecahan 7/8 sudah berpenyebut 8, jadi nilai pecahannya tetap atau dikalikan dengan 1, hasilnya tetap 7/8. Setelah penyebutnya sama, kita dapat mengurutkan pecahan dari yang terkecil, yaitu 4/8, 6/8, lalu 7/8. Jadi urutan pecahan dari yang terkecil adalah 1/2, 3/4, lalu 7/8. Soal nomor 6. 5/8, 3/4. Tanda perbandingan yang tepat untuk mengisi titik-titik adalah. Sama seperti sebelumnya, kita perhatikan terlebih dahulu penyebutnya. Ada 8 dan 4. Penyebut pecahan berbeda, maka samakan terlebih dahulu penyebutnya. Karena 8 merupakan kelipatan dari 4, maka kita samakan penyebut menjadi 8. Pada pecahan 5/8 sudah berpenyebut 8, maka nilai pecahannya tetap atau dikalikan dengan 1, hasilnya tetap 5/8. Pada pecahan 3/4, untuk mengubah penyebut 4 menjadi 8, maka 4 dikalikan 2. Jika penyebut dikalikan 2, maka pembilang juga dikalikan 2. Hasilnya 6/8. Setelah menyamakan penyebut, kita bisa membandingkan kedua pecahan. Dan diperoleh 5/8 kurang dari 6/8. Bentuk pecahan campuran dari 9/4 adalah 9/4 sama artinya dengan 9 dibagi 4. Pecahan campuran diperoleh dengan cara bersusun atau biasa disebut porogapit. 9 dibagi 4. 9 pada perkalian 4 mendekati 8. Jadi 9 dibagi 4 hasilnya 2. 2 kali 4 sama dengan 8. 9 dikurangi 8, sisa 1. Hasil dari 9 dibagi 4 sama dengan 2, sisa 1. Jadi pecahan 9/4 dapat ditulis 2 1/4, di mana 2 adalah hasil bagi dan 1 adalah sisa bagi. Soal nomor 8. Pecahan desimal yang tepat untuk
untuk bagian yang diwarnai pada gambar di bawah ini adalah bentuk pecahan dari gambar di samping adalah 70/100. 70/100 sama artinya dengan 70 dibagi 100, maka diperoleh hasil 0,70. Soal nomor 9. Bentuk desimal dari pecahan 2/5 adalah untuk mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal dapat dilakukan dengan cara mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Karena 5 mendekati 10, kita ubah penyebutnya menjadi 10. Untuk mengubah penyebut 5 menjadi 10, maka 5 dikali 2. Jika penyebut dikalikan 2, maka pembilang juga dikalikan 2. Hasilnya 4/10. 4/10 sama artinya dengan 4 dibagi 10, maka diperoleh hasil 0,4. Soal nomor 10. Bentuk pecahan biasa paling sederhana dari 60% adalah dengan cara mengubah bentuk persen menjadi pecahan berpenyebut 100, kemudian sederhanakan. 60% sama dengan 60/100. 60/100 sama-sama bisa dibagi 20, jadi pembilang dan penyebut dibagi 20. Hasilnya 3/5. Soal nomor 11. Bentuk persen dari 0,45 adalah dengan cara mengubah penyebut pecahan menjadi 100. Pada bilangan 0,45 terdapat dua angka di belakang koma, jadi 0,45 sama dengan 45/100, sama dengan 45%. Soal nomor 12. Perhatikan pecahan-pecahan berikut. A 3/8, B 75%, C 2,48, D 1/2. Pecahan yang nilainya paling besar adalah untuk mencari pecahan yang nilainya paling besar dapat dilakukan dengan cara menyamakan terlebih dahulu bentuk pecahannya. Misalnya, semua pecahan di atas diubah ke dalam bentuk pecahan desimal. Pada pecahan 3/8 kita ubah menjadi pecahan desimal dengan cara mengubah penyebut pecahan menjadi 1000. Karena jika kita ubah penyebut pecahan menjadi 10 atau 100, maka hasilnya bukan bilangan bulat. Untuk mengubah penyebut 8 menjadi 1000, maka 8 dikalikan 125. Jika penyebut dikali 125, maka pembilang juga dikalikan 125. Hasilnya 375/1000. 375/1000 sama artinya 375 dibagi 1000 diperoleh 0,375. Selanjutnya 75%. 75% artinya 75/100. 75/100 sama artinya dengan 75 dibagi 100 diperoleh 0,75. Selanjutnya C 2,48 sudah dalam bentuk desimal. Jadi lanjut ke D 1/2. 1/2 adalah bentuk campuran. Kita ubah ke dalam pecahan biasa. Hasilnya 3/2. Karena 2 mendekati 10, kita ubah penyebutnya menjadi 10. Untuk mengubah 2 menjadi 10, maka 2 dikali 5. Jika penyebut dikali 5, maka pembilang juga dikali 5. Hasilnya 15/10. 15/10 sama artinya dengan 15 dibagi 10, maka diperoleh hasil 1,5. Jadi, setelah kita samakan bentuknya, maka diperoleh pecahan yang nilai paling besar adalah 2,48.
Soal nomor 13. Hasil pembulatan 3,82 kesatuan terdekat adalah. Untuk membulatkan kesatuan terdekat, yang perlu diperhatikan adalah angka persepuluhannya. Jika kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Jika lebih dari 5 atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Pada bilangan 3,82, angka persepuluhannya adalah 8. 8 lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Jadi, bilangan 3,82 dibulatkan kesatuan terdekat menjadi 4. Soal nomor 14. Hasil dari taksiran kesatuan terdekat 35 7/8 dibagi 2 1/3 adalah. Untuk pecahan campuran, perhatikan bilangan pecahannya saja. Penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dilakukan dengan terlebih dahulu membulatkan pecahan kesatuan terdekat, kemudian lakukan operasi hitung pembagiannya. Ketika melakukan pembulatan pecahan, perhatikan pembilang dan setengah penyebutnya. Jika pembilang kurang dari setengah penyebutnya, maka dibulatkan ke bawah. Jika pembilang lebih dari setengah penyebutnya, maka dibulatkan ke atas. 7/8, 7 lebih dari setengah penyebutnya, jadi dibulatkan ke atas menjadi 1. 1/3 kurang dari setengah penyebutnya, maka dibulatkan ke bawah sama dengan 0. Jadi 35 7/8 dibagi 2 1/3 sama dengan 36 dibagi 2 sama dengan 18. Soal nomor 15. Ibu membeli seekor ikan dengan berat 2,3 kg dan sebuah semangka dengan berat 3,8 kg. Berat seluruh belanjaan ibu kira-kira berapa kilogram? 2,3 angka persepuluhannya adalah 3. 3 kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah menjadi 2. 3,8 angka persepuluhannya adalah 8. 8 lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas menjadi 4. Jadi 2,3 kg ditambah 3,8 kg, taksirannya menjadi 2 ditambah 4 sama dengan 6 kg. Jadi berat seluruh belanjaan ibu kira-kira ada 6 kg. Alhamdulillah, pembahasan latihan ulangan matematika hari ini sudah selesai. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan dapat dengan mudah dipahami, sehingga kalian dapat menyelesaikan ulangan matematika secara mandiri dengan baik dan benar. Demikian pembahasan latihan soal hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.